Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, dalam video pembelajaran kita kali ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang iman kepada malaikat Allah. Namun sebelum kepada penyajian materi iman kepada malaikat Allah, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu tentang kompetensi dasar yang akan dicapai, yakni menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah, menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Adapun tujuan pembelajaran pertemuan kita kali ini, yakni diharapkan kalian dapat mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah, menampilkan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab sebagai implementasi dari beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Menyimpulkan makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah, menelaah dalil iman kepada malaikat Allah dan jumlah malaikat yang wajib diketahui serta tugas-tugasnya. Menganalisis sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab sebagai implementasi dari beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Menghubungkan makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Yang terakhir, membangun kesadaran beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan berperilaku teliti, disiplin, dan waspada. Anak-anakku sekalian, berikut rangkaian dari materi yang akan disajikan dalam slide PowerPoint yang akan ditampilkan pada bahan ajar atau video pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, kita akan memahami tentang pengertian daripada iman kepada malaikat Allah. Secara definisi, arti iman dan beriman, iman yakni percaya atau yakin, sedangkan beriman mempercayai atau meyakini. Sedangkan malaikat yaitu makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya dan memiliki tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya untuk melaksanakan tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada malaikat berarti mempercayai, meyakini adanya malaikat Allah yang diciptakan dari cahaya atau nur untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dari Allah. Adapun dalil nakli di dalam Al-Quran surat Al-Fatir ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'il malaikati rusulan awli ajnihatim masna wa thulasa wa ruba'. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap masing-masing. Ada yang 2, 3, dan 4. Berikut adalah nama-nama malaikat yang wajib kita yakini dan imani, serta dengan tugas-tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi. Yang kedua, malaikat Mikail, tugasnya menurunkan hujan dan membagikan rezeki kepada makhluk. Yang ketiga, malaikat Israfil, tugasnya meniupkan sangkakala menjelang datang hari kiamat. Yang keempat, Israel, tugasnya menjemput kematian setiap makhluk. Yang kelima dan keenam, Raqib dan Atid, mencatat amal baik dan buruk manusia. Yang ketujuh dan kedelapan, malaikat Munkar dan Nakir, memberikan pertanyaan kepada manusia ketika berada di alam kubur. Yang ke-9, malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka. Dan yang ke-10, malaikat Ridwan, yakni menjaga pintu surga. Adapun sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat yang pertama adalah makhluk gaib, diciptakan dari nur. Sifat yang kedua, selalu taat dan patuh pada perintah Allah, tidak pernah membangkang dan mengeluh, senantiasa menjalankan perintah Allah. Yang ketiga,
malaikat tidak berjenis kelamin laki-laki, wanita maupun waria. Yang keempat, malaikat bisa berubah wujud seperti yang dikehendaki. Dan yang kelima, tidak terikat oleh dimensi, jarak, dan waktu. Nah, sifat malaikat dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi, khuliqa limalaikatun min nuri wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam atau manusia diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepadamu, yakni dari tanah. Hadis riwayat Muslim. Berikut nilai-nilai keimanan kepada malaikat. Yang pertama, kesadaran diri terhadap adanya malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pengendalian dan pengawasan diri. Kemudian, yang ketiga, nilai muraqabah, yaitu keyakinan bahwa ia terus diawasi secara ketat meski tidak ada orang di sekitarnya. Nilai yang keempat, yakni sangat selektif, hati-hati dalam berucap, bersikap, dan bertindak. Sebagaimana juga dijelaskan dalam suatu ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kemudian nilai yang kelima, yakni memiliki pola pikir dan cara pandang yang senantiasa menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, untuk menghayati nilai-nilai keimanan kepada malaikat, perlu kita pahami yang pertama adalah memahami arti iman kepada malaikat Allah. Yang kedua, menyadari pentingnya iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, menghayati pentingnya nilai keimanan kepada malaikat Allah. Yang keempat, meyakini nilai-nilai keimanan kepada malaikat Allah. Dan yang kelima, membiasakan menjadi pola pikir, sikap, dan tindakan. Untuk memahami konsep iman kepada malaikat Allah, perlu adanya pembuktian kebenaran, yang mana kita bisa lakukan dengan cara mengimani adanya malaikat Allah melalui sumber Al-Quran dan hadis. Kemudian pembuktian kebenaran lainnya yaitu dengan pembuktian akal, baik dengan hal-hal yang bersifat nyata atau real, atau dengan hal-hal yang bersifat teori, fakta, atau lainnya. Adapun makna beriman kepada malaikat, ciri-ciri seorang mukmin yang memaknai iman kepada malaikat Allah diantaranya, yang pertama, tidak ada keraguan di dalam hatinya. Yang kedua, keimanan yang dimiliki didasarkan pada pemahaman yang benar. Yang ketiga, pemahaman keimanannya bersumber dari Al-Quran maupun hadis. Yang keempat, menjadikan keimanannya sebagai landasan untuk bersikap, bertindak, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi berbagai persoalan. Ketaatan malaikat. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 34 dijelaskan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Kesimpulan dari ayat di atas, dalam surat Al-Baqarah ayat 34 tersebut menjelaskan, yang pertama, ketaatan malaikat kepada perintah Allah. Diperintah Allah untuk sujud memberi hormat kepada Nabi Adam alaihissalam, para malaikat mentaatinya. Kesimpulan yang kedua, keingkaran iblis. Iblis menolak perintah Allah untuk bersujud kepada
Nabi Adam dalam rangka memberikan hormat kepadanya. Berikut perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama, yakni senantiasa melakukan segala sesuatu secara proporsional, amanah, dan profesional. Yang kedua, belajar kritis dan berani bertanya untuk kebenaran. Yang ketiga, senantiasa taat beribadah. Yang keempat, senantiasa fokus dan penuh kesungguhan dalam bertindak. Yang kelima, semangat dalam beribadah dan senantiasa menjadi yang terbaik. Yang keenam, senantiasa bersikap rendah hati, taat, dan tidak sombong. Adapun hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Umat Islam yang beriman kepada malaikat-malaikat Allah secara benar dan bersungguh-sungguh, maka umat Islam akan memiliki perilaku teliti atau hati-hati, disiplin, selalu melakukan sesuai aturan, dan sikap waspada, yakni penuh perhitungan, karena sikap tersebut merupakan ciri khusus perilaku malaikat. Demikian penjelasan tentang makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.